Bab 141 Raja Iblis Chu. Mendengar itu, rambut panjang berwarna pirang keemasan pemuda itu menjadi gelisah, hampir berdiri tegak, meskipun terlalu panjang untuk berdiri sendiri. Dia sangat marah, matanya yang sipit menyala-nyala karena amarah, merasa terhina. Namun, tepat ketika Hussein hendak menyerang balik, membalas dan berdebat, dia melihat tatapan Chu Feng yang tenang namun acuh tak acuh. Dia merasa seperti disiram air dingin, rasa dingin menjalar di punggungnya, dan dia menelan kata-kata yang hendak keluar. Hussein merasakan dingin menjalar di punggungnya. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan Raja Iblis, seseorang yang telah membunuh raja-raja semu dari klan Merak dan garis keturunan Panshan, bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dia menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan menutup mulutnya dengan paksa, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar takut bahwa Raja Iblis Chu ini mungkin bertindak impulsif dan membunuhnya begitu saja. Manusia lain di ruangan pribadi itu semua mengawasinya, tidak ada yang mencoba meredakan situasi, suasananya sangat sunyi. Hussein merasa tersinggung, tetapi dia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia merasa sangat tercekik dan tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Kembali, Chu Feng memanggil, menghentikannya. Hussein yang tinggi membeku mendengar ini, berdiri di sana dengan punggung menghadap pintu, tak bergerak. Dia takut sekaligus marah. Apalagi yang diinginkan pria itu. Tutup pintunya, kata Chu Feng. Awalnya, dia tidak ingin mempersulit pria ini, tetapi dia sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap orang aneh ini. Dia berani berbicara begitu kasar kepadanya, menyinggung apakah Hussein harus melarikan diri dari suntian untuk menghindari sorotan. Hussein menegang, marah, wajahnya memerah. Sebagai keturunan langsung keluarga kerajaan, diperlakukan tidak hormat seperti itu, dia merasa terhina. Namun, saat berikutnya, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Intuisi tajamnya merasakan bahwa raksasa prasejarah sedang menatapnya dari belakang. Tatapan dinginnya membuat bulu kuduknya merinding. Tubuh Hussein menegang, tetapi akhirnya ia berbalik perlahan, menutup pintu ruang pribadi, dan melangkah pergi, tidak ingin berlama-lama sejenak. Setelah cukup jauh, ia tak kuasa menahan amarahnya, dadanya berdebar kencang. Ia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah, karena membiarkan dirinya dipaksa menundukkan kepala dan tidak berani melawan. Setelah itu, ia sangat marah, berharap bisa berbalik dan melawan iblis itu sampai mati. Itu adalah penghinaan baginya. Restoran itu besar, dan banyak orang menoleh untuk melihatnya. Ekspresi mereka aneh, berbisik-bisik. Di antara mereka sendiri, seorang pelayan mendekat, tersenyum, dan berkata, "Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Ia dengan sopan menyiratkan bahwa banyak pelanggan sedang makan dan meminta Hussein untuk diam. "Keluar," kata Hussein dingin, dengan cepat berjalan menuju ruang pribadi besar di kejauhan. Bang! Ia mendorong pintu hingga terbuka, memperlihatkan beberapa pria dan wanita tampan atau menawan di dalamnya. Mereka masih muda dan semuanya memiliki aura yang sangat aneh, hampir menyeramkan. Setelah Hussein pergi, Du Huaijin dan Ouyang Qing tertawa terbahak-bahak, merasa sangat puas. "Bos, Anda seperti angin segar. Apa maksudmu? Kau mencari masalah?" Ouyang Qing berkata, "Aku tidak bercanda.
Situasinya benar-benar kacau akhir-akhir ini. Bahkan beberapa taipan besar telah mengirim orang untuk menghubungi alien-alien ini, secara tidak langsung menunjukkan niat baik. Tidak seperti Anda, bos, yang langsung menegur mereka, membuat para alien muda yang kuat ini menundukkan kepala. Sungguh memuaskan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kebangkitan alien terlalu cepat, berkembang dengan pesat dalam waktu singkat, memaksa banyak kekuatan besar untuk menurunkan sikap mereka dan terlalu sopan. Terutama dengan perebutan gunung-gunung terkenal di dunia yang mencapai tahap kritis, situasinya menjadi semakin parah. Tidak ada yang berani dengan mudah menyinggung keluarga kerajaan alien itu. Banyak orang tidak tahan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itulah kenyataan. Chen Loyan angkat bicara, berkata, kita masih harus berhati-hati. Para alien sangat aktif akhir-akhir ini, terutama para pemuda kuat yang bertindak sangat mencolok. Kudengar beberapa orang tua mungkin akan datang ke Sun Tian. Di ruangan pribadi besar lainnya, Hussein meledak, rambutnya yang panjang dan berwarna emas muda berkibar, dengan marah menceritakan apa yang telah terjadi. Meskipun memalukan, dia menceritakan seluruh kejadian. Seorang pemuda tegap bernama Siong Kun, dengan rambut hitam lebat dan kilatan tajam di matanya, membanting tinjunya ke meja dan berkata, seorang kuasa raja begitu sombong. Ini keterlaluan, ayo kita pergi dan minta penjelasan darinya. Jangan gegabah. Dia bahkan berani membunuh kuasa raja dari klan Merak dan garis keturunan Panshan. Orang ini sangat berbahaya. Seseorang menasihati agar tidak melakukannya. Meskipun para pemuda buangan ini terbiasa menjadi kuat, mereka sekarang agak terintimidasi. Bagaimanapun, Chu Feng telah mendapatkan reputasi yang menakutkan, dan di mata banyak orang buangan, dia adalah Raja Iblis. Hussein merasa tidak puas dan berkata, semuanya, aku benar-benar tidak bisa menerima penghinaan ini. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Wajahnya tampak muram, dan matanya yang sipit dipenuhi kebencian. Seorang wanita berbaju kuning tersenyum dan berkata, dia tidak akan bisa membuat masalah lama. Dia cukup berani, bahkan tidak melarikan diri dari Sun Tian. Apakah kalian pikir klan Merak dan garis keturunan Panshan akan membiarkannya pergi? Jelas tidak. Mereka akan membunuhnya untuk menegakkan kekuasaan mereka. Namanya Lu Qing, dan klannya telah menghasilkan Raja Rusa 5 warna, yang sangat kuat. Orang-orang di ruangan itu mengangguk dan mencibir. Mereka datang ke Sun Tian untuk menonton pertunjukan, mengetahui bahwa klan Merak dan Panshan akan melakukan langkah besar dan pasti akan menjadikan seseorang sebagai contoh untuk menegakkan kekuasaan dan menetapkan aturan. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Hussein masih tidak mau menerima. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia berkata, klan kita semua memiliki ahli setingkat raja. Mari kita pergi bersama. Aku tidak percaya dia berani menyinggung semua keluarga kerajaan. Dia mendesak yang lain, ingin melampiaskan amarahnya. Baiklah, aku setuju. Siong Kun langsung berdiri. Tunggu sebentar. Seorang tamu terhormat akan tiba hari ini. Begitu dia tiba, kita tidak perlu takut. Wanita berbaju kuning, Lu Qing, tersenyum. Dia cantik dan jelas berstatus tinggi. Siapa yang datang? Tanya seseorang. Beberapa orang tahu siapa tamu terhormat hari ini dan tersenyum. Begitu orang itu tiba, mereka tidak perlu takut pada Chu Feng. Kelelawar emas. Lu Qing memberitahu yang lain.
keturunan Raja Kelelawar. Beberapa orang tampak tahu, sementara yang lain terkejut dan merasakan merinding di hati mereka. Kelelawar emas, seekor kelelawar emas dengan kultivasi yang mendalam, telah dibina dengan intensif oleh Raja Kelelawar tua, yang telah mendorongnya ke alam kuasa raja, membuat kekuatannya tak terukur. Dia umumnya ditakuti, karena dia senang meminum darah orang-orang yang memiliki energi spiritual untuk mempercepat evolusinya sendiri. Jika kelelawar emas datang, meskipun Chu Feng kuat, dia tidak akan berani terlalu mendominasi. Kita akan pergi dan menuntut penjelasan nanti, Siong Kun tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi Chu Feng kembali terbuka, dan sekelompok orang masuk tanpa diundang. Du Hua izin berdiri, meninggikan suara, dan berkata, "Siapa kalian? Tidakkah kalian tahu tempat ini dipesan? Mengapa kalian menerobos masuk?" Raja Semucu jelas memiliki ego yang besar. Begitu banyak dari kita datang untuk memberi hormat, dan kau bahkan tidak berdiri. Kau begitu tenang dan terkendali, kata seseorang dengan sinis, mencari gara-gara. Chen Loyan tidak tahan lagi dan berkata, apakah kalian semua berpikir kalian begitu tinggi dan perkasa? Kalian bersikeras agar Chu Feng berdiri untuk menyambut kalian, jelas kalian semua datang dengan permusuhan. Betapa angkuhnya. Apakah kau memandang rendah keluarga kerajaan seperti kami? Pantas saja kau disebut Raja Iblis Chu. Ejek seseorang. Ouyang King mencibir, kau ingin membuat masalah. Jangan menyesal. Sombong, bahkan orang-orangmu sendiri berani berbicara seperti itu kepada kami. Seseorang berkata dengan sinis, apakah kalian semua ingin mati? Chu Feng berbicara, suaranya tidak keras, bahkan sangat tenang, tetapi langsung membuat ruangan hening. Bahkan tanpa amarah, kata-katanya membawa tekanan tak terlihat yang membuat orang-orang ini waspada. Sudah kukatakan sebelumnya, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan langsung membunuhmu. Masih berani datang. Chu Feng menatap Hu Sheng. Karena dipilih oleh Chu Feng, Hu Sheng berkeringat dingin. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengeluarkan suara. Bahkan, dia belum berbicara sepatah kata pun sejak tiba di ruang pribadi. Karena kau tidak berani bicara, pergilah dari sini. Kata Chu Feng dingin. Bulu kuduk Hu Sheng berdiri, jantungnya berdebar kencang. Dia mengutuk dirinya sendiri karena begitu lemah, mengapa dia bertindak seperti tikus di hadapan kucing setiap kali melihat Chu Feng. Dia ketakutan, dan dia sendiri tidak mengerti. Sebenarnya, tekanan mental dari makhluk setingkat raja itulah yang membuatnya gemetar, tak mampu mengumpulkan pikiran untuk melawan. Hu Sheng tanpa sadar mundur selangkah, meninggalkan ruangan pribadi dan berdiri di luar pintu. Ia segera merasa sangat malu, wajahnya memerah, dan ia mencoba berjalan kembali. Para pemuda dari ras lain merasa terhina melihatnya, momentum mereka langsung berkurang, terlalu memalukan. Lu Qing angkat bicara, berkata, Pangeran Chu, tindakanmu terlalu otoriter. Kami datang menemuimu karena kebaikan, dan kami malah dimarahi seperti ini. Meskipun wanita berbaju kuning itu cukup cantik, Chu Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya, beradu gelas dengan Ye Qingrou dan Chen Loyan, minum anggur, dan mengabaikannya. Lu Qing berdiri di sana, merasa sangat canggung. Siong Kun, dengan rambut hitamnya yang terurai, matanya yang tajam, temperamennya selalu berapi-api,
adalah keturunan Raja Beruang Hitam. Ketika ia berbicara, suaranya sedikit dingin. Lalu kenapa kalau kau hanya seorang Raja Semu? Kenapa kau begitu sombong? Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Aku yakin kau sudah dalam kesulitan besar. Klan Merak dan garis keturunan Panshan tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kata Ye Qingrouo, aku sarankan kalian pergi sekarang, jangan menimbulkan masalah bagi diri kalian sendiri. Sungguh lelucon, kau berani mengancam kami. Seseorang balas dengan marah. Apakah kalian semua berpikir bahwa karena kalian semua bangsawan, aku tidak akan berani menyentuh kalian? Tanya Chu Feng, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Lu Qing angkat bicara, berkata, Raja Semu Chu, kami tidak punya niat lain. Begitu banyak bangsawan datang hanya untuk mengundang Anda mengobrol. Seorang tamu terhormat ingin berbicara dengan Anda. Garis keturunan beruang hitam ada di sini. Garis keturunan rusa 5 warna ada di sini. Orang-orang ini memperkenalkan diri. Hampir semuanya adalah bangsawan, bahkan yang terlemah pun memiliki 2 raja semu di klan mereka. Jika itu orang lain, mereka akan benar-benar merasa terintimidasi. Setidaknya beberapa taipan besar sangat waspada terhadap keluarga kerajaan dan tidak berani menyinggung mereka. Chu Feng tertawa, tetapi suaranya dingin. Apakah kau sedang menyebutkan daftar hidangan untukku? Biarkan aku melihat klan mana yang lebih enak. Beraninya kau berani menghina klan kerajaan. Siong Kun meledak, matanya tajam. Bahkan leluhurmu pun tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku. Jika mereka tahu kau telah membuat musuh untuk klanmu, mereka mungkin akan memukulimu terlebih dahulu. Suara Chu Feng dalam, matanya menyala dengan cahaya yang menakutkan. Kau berani menjadi musuh semua klan. Lu Qing berteriak, tetapi saat ini dia merasa sangat ketakutan, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang purba. Kau berani, teriak orang lain, dengan berani. Chu Feng berkata dingin, biarkan aku mendisiplinkanmu atas nama leluhurmu. Ketika aku mengunjungi klanmu suatu hari nanti, aku harus meminta biaya disiplin dari mereka. Orang-orang ini marah, merasa terhina. Bahkan makhluk setingkat raja dari klan mereka telah diolok-olok. Namun, Ye Qingrouo, Chen Luoyan, dan Ouyang Qing tahu bahwa Chu Feng tidak main-main. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar mendaki gerbang gunung manapun, itu kemungkinan akan menyebabkan klan itu sangat cemas. Musang tua itu adalah raja binatang yang telah mematahkan 2 belenggu besar dan memiliki teknik pengendalian pedang, namun masih ditindas dan dibunuh oleh Chu Feng. Bagaimana mungkin raja binatang biasa bisa menandinginya? Kau berani menghujat keluarga kerajaan? Kalau begitu, Siong Kun ingin berteriak, tapi kemudian, dengan suara dentuman, energi spiritual yang mengerikan menyebar, menyebabkannya gemetar ketakutan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanan sama sekali. Gedebok, dia langsung berlutut di tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia terkejut, menatap Chu Feng, hatinya dipenuhi gelombang gejolak. Kau, seru Lu Qing. Pada saat yang sama, energi spiritual yang mengerikan menyebar, dan semua pemuda asing ini menjerit ketakutan. Gedebok, gedebok, satu demi satu, orang-orang ini tidak mampu menahan tekanan spiritual ini, wajah mereka pucat pasi, lalu ambruk ke tanah atau berlutut dengan kepala tertunduk. Setelah memperoleh teknik pengendalian pedang, Chu Feng memahami,
seni bela diri mental, menjadi sangat terampil dalam penggunaan energi mental. Bagaimana mungkin orang-orang ini mampu menahannya? Astaga, orang-orang ini gemetar di dalam hati, ingin berteriak, tetapi mendapati diri mereka tidak mampu mengeluarkan suara, terpaku di tanah dan tidak dapat bergerak, semuanya ketakutan. Seseorang yang lewat di dekatnya langsung terkejut. Apa yang telah terjadi? Bukankah orang-orang muda dan kuat itu termasuk di antara orang-orang luar biasa? Mereka semua berlutut di sana. Berita menyebar, menyebabkan keributan di restoran. Beberapa orang segera mulai mengambil gambar, tetapi manajer restoran bergegas menghampiri, dengan tergesa-gesa menghentikan mereka dan mendesak mereka untuk mundur. Semua orang tahu bahwa peristiwa besar telah terjadi. Beberapa orang muda dan kuat di antara orang-orang luar biasa sebenarnya berlutut dan terkulai di luar ruangan pribadi Chu Feng. Bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan banyak spekulasi? Bab 142 Catatan pertempuran terungkap. Area di luar ruang pribadi semakin ribut. Bahkan upaya manajer restoran untuk menghentikan mereka pun sia-sia. Antusiasme, kerumunan itu sangat luar biasa, dan semua orang bergegas untuk menonton. Efek 1:10 terlalu kuat. Mendengar bahwa sekelompok individu muda dan kuat dari ras luar biasa sedang berlutut di lantai di ruang pribadi, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Siong Kun dari klan beruang hitam, Lu Qing dari garis keturunan rusa 5 warna, dan Hu Seng dari klan rubah semuanya langsung dikenali, menyebabkan kehebohan besar. Mereka semua adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan. Mereka sekarang dengan patuh bersujud di tanah, bahkan gemetar. Apa yang telah terjadi sehingga membuat mereka begitu takut? Beberapa orang mengetahui cerita di balik layar dan tahu bahwa Chu Feng berada di ruang pribadi, setelah melihatnya masuk sebelumnya. Chu Feng ada di sana. Pantas saja, ini menyebabkan kehebohan besar. Di tanah, Siong Kun, Lu Qing, Hu Seng, dan yang lainnya dipenuhi rasa malu dan marah. Kali ini, mereka benar-benar dipermalukan, dan mereka berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun, tubuh mereka kini terhimpit dan mereka tidak bisa bergerak, hati mereka dipenuhi rasa takut. Kebangkitan ras alien ini sangat cepat, hampir seketika, namun mereka masih menyimpan rasa takut yang mendalam terhadap umat manusia. Bahkan setelah mencapai super evolusi dan menjadi sangat kuat, setiap ras masih membentuk aliansi, takut akan serangan balik manusia. Oh tidak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Chu Feng telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar lagi, membuat sekelompok alien muda dan kuat berlutut berbaris untuk meminta maaf kepadanya. Berita ini menyebar dengan cepat di internet, mengejutkan banyak orang yang jarang berbicara, membuat mereka terdiam. Apa yang sedang terjadi? Apakah Raja Dewa Banteng telah membuat dirinya sendiri dalam masalah serius lagi? Bukankah dia menghadapi krisis yang mengancam jiwa? Bagaimana dia berani menyebabkan kekacauan seperti itu? Orang-orang tidak bisa tetap tenang dan bergegas mencari tahu detailnya. Beberapa foto beredar online, meskipun hanya menunjukkan punggung, para ahli mengkonfirmasi bahwa orang-orang muda yang berlutut itu memang alien dengan kekuatan luar biasa. Ya Tuhan, mereka semua keturunan kerajaan, berlutut serempak. Luar biasa, ini seperti gelombang pasang, semua orang tercengang. Ini bukan hanya satu atau dua orang buangan, tetapi sekelompok anak muda dari ras alien yang sangat kuat, semuanya berlutut di sana.
Banyak yang terdiam. Raja Dewa Banteng memang tangguh, tetapi terlalu ganas. Dia praktis tidak takut, seolah-olah dia ingin merobek langit. Di mata orang-orang, dia sudah dalam masalah besar, klan Merak dan garis keturunan Panshan sama-sama ingin membunuhnya. Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga memaksa para pangeran dan keturunannya untuk berlutut. Ini sangat Raja Dewa Banteng, ini gayanya. Seseorang mendesah. Mau tak mau orang pun ikut mendesah, sungguh, tidak ada orang lain selain Chu Feng yang berani melakukan ini. Bahkan para Taipan yang kuat itu merendahkan diri di hadapan keluarga kerajaan alien. Apakah ada yang tahu di mana Chu Feng? Aku ingin pergi melihat sendiri. Bahkan jika aku tidak bisa membantu, aku harus berdiri di sisinya dan menyemangatinya. Seseorang memposting pertanyaan online. Ayo kita pergi ke lantai 88 gedung King Yun, sebagai kelompok. Sekelompok besar orang berangkat, menuju lokasi kejadian dengan momentum yang luar biasa. Di sebuah ruangan pribadi di lantai 88 gedung King Yun. Jin Fu tiba, wajahnya dingin. Melihat wajah-wajah yang familiar berlutut di lantai, dua pancaran api keluar dari matanya, menyilaukan seperti esensi matahari. Intens dan mengintimidasi. Kelelawar biasa memiliki penglihatan yang sangat buruk, tetapi dia berbeda. Setelah mencapai evolusi super untuk menjadi kuasa raja, seolah-olah segalanya telah mencapai titik ekstrim, dan dia memiliki sepasang mata berapi-api. Jin Fu tidak tinggi, bertubuh sedang, tetapi kehadirannya memancarkan rasa penindasan, membuat semua orang waspada. Tubuhnya mengandung energi misterius yang menakutkan. Dia adalah kuasa raja, siap untuk menjadi makhluk tingkat raja sejati kapan saja. Kalian benar-benar menjanjikan. Dia menatap kelompok makhluk muda yang tidak biasa ini, matanya yang berapi-api menyala dengan cahaya keemasan yang intens. Jin Fu memiliki rambut pirang panjang, bahkan kulitnya pun memiliki kilau keemasan samar, dan wajahnya tegas, menunjukkan dirinya sebagai seorang raja semu yang teguh dan bertekad. Chu Feng, kau memang kuat, tapi bukankah ini sudah keterlaluan? Dengan sikap tidak hormat seperti itu terhadap keluarga kerajaan utama, apakah kau masih ingin hidup? Tuntut Jin Fu. Dia sangat tegas dan keras terhadap Chu Feng, karena dia juga berada di level Raja Semu dan tidak takut pada apa yang disebut Raja Iblis Chu. Chu Feng meliriknya dan berkata, jika leluhur mereka tahu yang sebenarnya, mereka hanya akan berpikir hukuman saya terlalu ringan. Kau tidak mengerti apa-apa, jangan ikut campur. Kelancaran. Jin Fu melotot. Pihak lain meremehkannya dan sama sekali tidak menganggapnya serius, membuat matanya setajam pisau. Kau tidak ingin hidup jika kau berbicara padaku seperti itu, kata Chu Feng dengan suara berat. Semua orang terkejut, bahkan para alien yang berlutut di tanah pun gemetar ketakutan, diam-diam menghela napas bahwa dia benar-benar pantas menyandang gelar Raja Iblis Chu, karena kekuatannya yang luar biasa. Para alien di tanah juga agak takut. Meskipun mereka berharap Jin Fu akan datang menyelamatkan mereka, mereka takut dia bukan tandingan mereka, karena mereka telah merasakan kengerian Raja Iblis Chu. Jika mereka tidak disesatkan dan sangat percaya bahwa Chu Feng adalah Raja Semu, mereka pasti sudah menduga bahwa dia adalah makhluk tingkat raja sejak lama. Sebenarnya, mereka sudah ragu-ragu. Mungkinkah seorang Raja Semu benar-benar memiliki energi spiritual yang begitu menakutkan? Mereka tidak yakin, karena belum pernah melawan Raja Semu sebelumnya.
Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Bukannya aku belum pernah mengalahkan Raja Semu sebelumnya. Kau tidak berhak bersikap sombong dan lancang di depanku, kata kelelawar emas dingin. Detik berikutnya, dua nyala api emas melesat dari matanya, suhunya sangat tinggi dan menakutkan, menyapu ke arah Chu Feng. Salah satu percikan emas terlihat terbang keluar, mendarat di atas meja, melelehkan gelas anggur, dan akhirnya menguap menjadi awan gas. Api putih keperakan berkelap-kelip di tangan kanan Chu Feng. Dia dengan mudah mengulurkan telapak tangannya dan dengan mudah memadamkan api emas yang datang, tanpa berkeringat. Ekspresi kelelawar emas tampak serius. Percikan dari mata berapinya dapat melelehkan emas dan batu, suhu apinya sangat tinggi dan menakutkan. Bahkan Raja Semu pun tidak berani menghadapinya, namun Raja Iblis Chu dengan mudah menahan seluruh kelompok api. Raungan, Jin Fu merasakan ada yang salah dan mengerahkan seluruh kekuatannya, menyemburkan riak emas dari mulutnya, gelombang energi misterius. Kemampuan bawaan rasnya setelah mencapai evolusi super. Chu Feng mengeluarkan teriakan lembut, yang mengandung teknik suara iblis banteng. Jika dia sendirian, itu tidak masalah, dia bisa saja menonton dengan tenang. Tetapi Du Huaijin, Ouyang Qing, dan yang lainnya juga ada di sana, mereka tidak akan tahan. Bang! Di kehampaan, dua energi bertabrakan. Jin Fu tersedak darah, terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi kengerian. Ini tidak mungkin seorang Raja Semu. Dia segera menyadari bahwa semua orang telah tertipu, dan pikiran itu membuat bulu kuduknya merinding. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual memanfaatkan kesempatan itu, seperti pedang tajam yang menebas saat dia lengah. Dengan bunyi gedebuk, Jin Fu tersedak darah lagi, semangatnya terluka, membuatnya lemas. Sebagai Raja Semu, seharusnya dia tidak mudah ditekan oleh energi spiritual, tetapi pikirannya sedang kacau barusan, dan Chu Feng telah menguasai teknik pengendalian pedang dan berlatih seni bela diri spiritual, langsung menembus semua pertahanannya. Ah! Kelelawar emas itu menjerit, kepalanya berdenyut kesakitan, sebelum roboh ke tanah, di mana dia tergeletak. Apakah itu calon raja? Banyak orang di restoran terdiam menyaksikan pemandangan ini. Anggota lain telah bergabung dengan barisan makhluk yang berlutut, dan kali ini adalah seorang kuasa raja. Banyak yang terkejut. Seberapa kuatkah Chu Feng? Bahkan seorang kuasa raja telah berlutut. Seketika, berita itu menyebar secara online, disertai bukti foto, menyebabkan kehebohan yang lebih besar. Orang-orang tercengang, masalah ini telah meningkat secara signifikan. Seorang kuasa raja telah berlutut. Ini menyebabkan kehebohan besar di luar. Semua orang tercengang. Seberapa kuatkah Chu Feng? Ini adalah kekalahan telak. Pada saat ini, kelompok keuangan besar juga menerima berita tersebut. Pejabat tinggi mereka tercengang, dan kekuatan-kekuatan besar terguncang. Di lantai 88 gedung King Yun, lift berbunyi pelan, pintu terbuka, dan seorang pria tua dengan setelan tang keluar, senyum tipis di wajahnya. Anak-anak muda ini terbiasa bersikap arogan. Untunglah mereka menderita kekalahan. Mungkin, dengan metode Jin Fu, dia bisa menahan Chu Feng itu. Aku akan membereskan kekacauan ini. Aku tidak bisa membiarkan bocah manusia menindas semua ras sampai mereka tidak mampu mengangkat kepala. Ini adalah Raja Binatang. Kelompok anak-anak buangan itu begitu percaya diri karena mereka tahu dia telah tiba di Suntian.
Pria tua itu, meskipun tidak tinggi, memiliki aura yang kuat. Dia membelah kerumunan dan mencapai ruangan pribadi, hanya untuk terkejut. Jin Fu juga berlutut. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kulit kepalanya merinding, tanda peringatan yang hanya dirasakan ketika bertemu lawan kuat dengan level yang sama. Kelopak matanya berkedut tak terkendali. Apakah makhluk tingkat raja mendukung anak itu? Dia melihat dengan curiga ke dalam ruangan pribadi dan melihat Chu Feng, wajahnya tenang, tersenyum padanya dengan gigi seputih salju. Asteris wash. Asteris setiap helai rambut di tubuh pria tua itu berdiri tegak. Dia langsung tahu bahwa makhluk yang disebut setingkat raja itu adalah Chu Feng. Itu benar-benar mengejutkan. Dia bergerak dengan sangat lincah, mundur cukup jauh, menjaga jarak aman. Dia merasa pemuda itu terlalu berbahaya, bahkan membuat raja veteran ini waspada. Raja Yan, seru Jin Fu. Meskipun kesakitan, terpaksa berlutut, dia masih bisa berbicara. Yang lain langsung ngeri. Apakah ini makhluk setingkat raja? Orang-orang di restoran ketakutan dan bergegas keluar dengan panik. Hanya beberapa orang pemberani yang perlahan mundur, ingin melihat hasil akhirnya. Internet meledak dengan berita bahwa Chu Feng telah bertemu dengan Raja Binatang. Banyak yang percaya Chu Feng berada dalam bahaya besar, dia bukan tandingan Raja Binatang dan seharusnya sudah meninggalkan Sun Tian sejak lama, hanya untuk berada dalam kesulitan sekarang. Internet gempar, hampir mendidih, dengan banyak orang tidak bisa tetap tenang. Apa yang terjadi? Siapapun di sana, tolong beritahu kami hasilnya. Beberapa cemas, sangat ingin mengetahui hasil akhirnya. Sebuah foto mengejutkan muncul, lelaki tua itu sebenarnya membungkuk dengan hormat kepada Chu Feng, sikapnya rendah hati, sama sekali berbeda dengan sikap arogan dan mendominasi Raja Binatang. Bangun, kalian semua, dan minta maaf kepada Raja Chu. Di ruang pribadi, lelaki tua itu menendang makhluk-makhluk aneh yang terbang satu persatu, untuk sementara mengembalikan mobilitas mereka. Kemudian dia memarahi mereka, menuntut mereka semua meminta maaf. Xiong Kun, Lu Qing, Hu Sheng, dan yang lainnya tercengang. Lelaki tua ini sebenarnya menuntut mereka melakukan upacara besar untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Ini menakutkan. Bukankah dia seorang kuasa raja? Bagaimana dia bisa menjadi makhluk setingkat raja sejati? Hanya memikirkan hal itu saja membuat mereka merinding. Provokasi mereka sebelumnya praktis bunuh diri. Aku akan mengampuni kalian kali ini, tetapi jangan sampai terjadi lagi, kata Chu Feng. Internet seperti bom nuklir yang dijatuhkan, menyebabkan kegemparan yang mengerikan. Hampir semua orang terkejut. Chu Feng adalah seorang ahli setingkat raja. Ini mencengangkan. Dalam sekejap, internet meledak dalam kekacauan, benar-benar mendidih. Sekarang Chu Feng sudah menjadi makhluk setingkat raja, dia mungkin tidak lagi takut pada garis keturunan Panshan. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana si tua licik itu akan membuat Chu Feng meminta maaf. Orang-orang sangat bersemangat, mendiskusikannya dengan sengit. Bahkan konglomerat besar pun tercengang. Para pejabat tinggi mereka tercengang, jantung mereka berdebar kencang karena takut dan ragu saat menghadapi berita ini. Tak lama kemudian, berita lain meledak di internet, bahkan lebih mengejutkan. Berita yang menggemparkan, ini seperti badai kategori 18 yang menyapu dunia. Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya.
Panshan telah diratakan. Ya Tuhan, benarkah ini? Chu Feng seorang diri menaklukkan Panshan dan membunuh Raja Binatang di sana. Dunia gempar, berita ini terlalu mengejutkan. Di istana Giok Void, Lutong mengungkapkan kebenaran pada saat yang tepat, mengguncang dunia. Raja Binatang di berbagai wilayah ketakutan, dan para eksekutif puncak dari kelompok keuangan besar membeku. Bab 143 Dunia berguncang. Ini benar-benar menggemparkan. Siapa yang menyangka bahwa Chu Feng, yang sama-sama ingin dibunuh oleh klan Merak dan garis keturunan Panshan, akan menyebabkan kegemparan seperti ini. Dunia gempar. Di mana garis keturunan Panshan sekarang? Dan bagaimana dengan Raja Binatang itu? Mereka semua telah dimusnahkan oleh Chu Feng. Berita ini seperti petir dari langit, mengguncang dunia dan mengejutkan semua orang. Seorang pembangkit tenaga tingkat raja lainnya telah lahir di antara umat manusia, dengan bersih dan tegas membunuh Raja Binatang yang kuat dan seorang diri menaklukkan gunung terkenal. Sulit dipercaya, belum lagi orang biasa, bahkan beberapa anggota berpangkat tinggi dari kelompok keuangan besar pun menghela napas, benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu, dan hampir tercengang ketika pertama kali mendengar berita itu. Sudah berapa lama, Chu Feng telah menerobos belenggu tubuhnya, membebaskan dirinya dari beberapa rantai, dan menjadi makhluk tingkat raja sejati. Banyak orang menyesal jika mereka tahu dia memiliki potensi sebesar itu, mereka seharusnya lebih banyak berhubungan dengannya. Ini jauh lebih baik daripada menjamu cucu Raja Binatang dengan mewah. Chu Feng, di usia yang begitu muda, sudah berdiri sejajar dengan raja-raja binatang dari seluruh negeri, memiliki kemampuan menakutkan untuk menaklukkan gunung-gunung terkenal dan kekuatan yang mengintimidasi untuk membantai seluruh kota. Siapa yang tidak menginginkan orang seperti itu di pihak mereka? Benar-benar layak disebut Dewa Chu. Raja Binatang dari garis keturunan Panshan mengirimnya untuk meminta maaf, dan apa yang terjadi? Dia malah terbunuh. Berani memprovokasi Dewa Chu, Raja Binatang dari satu generasi hancur total. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, semangat mereka tinggi. Beberapa hari terakhir ini, mereka telah menyaksikan kesombongan orang-orang buangan ini, yang menyergap Chu Feng, kemudian melukai orang tuanya, dan akhirnya memaksanya untuk meminta maaf. Itu sangat menjengkelkan. Sekarang, Chu Feng telah dengan paksa mendaki Panshan, meratakan gunung, menghancurkan benteng, dan meruntuhkan seluruh gunung terkenal, memusnahkan seluruh klan. Beberapa foto telah beredar, dan semua orang tercengang. Satu demi satu, musang-musang raksasa itu ditembak mati dengan satu anak panah, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Terutama Raja Binatang buas, hancur lebur, tercabik-cabik, darahnya menodai puncak gunung, itu bahkan lebih mengejutkan. Bukankah para buangan itu ketakutan? Chu Feng telah naik ke tampuk kekuasaan dan sekarang menjadi ahli tingkat raja sejati. Apakah para buangan itu masih berani menunjukkan wajah mereka? Sungguh gagah berani. Pertempuran ini sangat penting. Kurasa banyak buangan yang ketakutan. Orang-orang sangat gembira karena pertempuran ini menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Setiap buangan yang ingin membuat masalah lagi harus berpikir dua kali. Dunia terkejut. Peristiwa ini memiliki dampak yang sangat besar. Chu Feng seorang diri menekan seluruh klan dan sepenuhnya memusnahkan garis keturunan Panshan. Ini tidak hanya menyebabkan gempa bumi besar dalam masyarakat manusia,
tetapi juga memicu tsunami di antara para buangan. Peristiwa ini berdampak besar pada mereka. Seperti pepatah, ketika kelinci mati, rubah berduka. Jatuhnya Raja Binatang Buas secara langsung mengintimidasi banyak tokoh kuat, membuat Raja Binatang Buas dimanapun merasa terancam dan merinding. Ini adalah individu yang sangat berbahaya. Begitu kau melewati batasnya, dia kejam dan tanpa ampun, membunuh tanpa ragu-ragu. Jangan memprovokasinya dengan mudah. Dia tampak tidak berbahaya sebagian besar waktu, senyumnya di foto cukup berseri-seri. Menjadi temannya akan seperti berbagi minuman dan tawa. Dalam waktu sesingkat itu, informasi tentang Chu Feng muncul di meja beberapa Raja Binatang Buas, dipelajari dengan cermat untuk memahami kepribadian dan prinsipnya. Setiap makhluk tingkat raja layak mendapat perhatian dari semua ras, terutama Chu Sang Raja Iblis, yang membutuhkan perhatian khusus. Pertempuran ini terlalu kejam, dia benar-benar memusnahkan seluruh klan. Belum lagi makhluk biasa, bahkan Raja Binatang Buas pun ketakutan, khawatir akan konsekuensi konflik dengannya. Jelas, tindakan Chu Feng untuk menegakkan otoritasnya telah efektif. Semua orang tahu dia menyerbu Gunung Panshan karena marah atas kematian orang tuanya, meratakan gunung, menghancurkan desa, dan menghancurkan Raja Binatang Buas di sana. Beberapa orang menyadari bahwa menargetkan keluarga Chu Feng lebih serius daripada menentangnya secara langsung. Selama Chu Feng masih hidup, jangan sentuh orang tuanya. Umat manusia juga sedang menilai situasi. Konglomerat besar memobilisasi sumber daya untuk memahami detail pertempuran di Panshan. Mereka segera mengirim orang untuk menghubungi Chu Feng, karena mereka sangat ingin memenangkan hati ahli tingkat raja yang begitu kuat. Di Tiansen Biotechnology, beberapa anggota keluarga Lin sedang mendiskusikan masalah tersebut. Seorang pria tua dengan kulit pucat keemasan dan semangat yang kuat angkat bicara, berkata, "Saya ingin tahu siapa yang bersikeras mencegah Chu Feng mendekati Nuei. Kalian mengusir menantu yang begitu baik. Kalian terlalu picik. Apa pendapat kalian sekarang? Paman, tolong jangan marah. Kami tidak ikut campur. Lagi pula, siapa yang bisa mengendalikan Nuei? Tidak ada yang berani. Nuei punya ide sendiri. Dia merasa lebih baik berteman dengan Chu Feng, jadi biarkan saja. Tidak ada di antara kita yang bisa memahaminya, dan kita tidak berani ikut campur. Lagi pula, dia mungkin akan pergi suatu hari nanti." Suara mereka pelan di ruang rapat. Di luar, Su Wanyi pucat pasi. Dia benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng telah membebaskan diri dari belenggunya dan menjadi ahli tingkat raja. Ini adalah pukulan telak baginya. Ketika prestasi Chu Feng terungkap, dia merasa pusing dan hampir pingsan. Sekarang, dia tidak bisa makan atau minum. Gen body juga menjadi topik diskusi. Seorang pria tua berambut perak lebat tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Luo Shen dan Chu Raja Iblis sangat dekat. Mereka bahkan diam-diam makan bersama baru-baru ini, tetapi mereka tertangkap basah dan semuanya dilaporkan. Bukankah sebaiknya kita mencoba menjodohkan mereka?" Semua orang merasa merinding. Mengapa pria tua ini harus membahas topik yang begitu sensitif? Apakah dia berpikir Jiang Luosen benar-benar akan memiliki bayi di klan? Jika dia mengetahuinya, bukankah dia akan marah pada pria tua itu dan mencabut semua janggutnya? Tuan kedua, masalah ini bisa dibicarakan.
Sebaiknya Anda mencari kesempatan untuk membicarakannya sendiri dengan Luo Shen, kata seorang pria berusia 30-an, salah satu anggota muda dari jajaran atas. Semua orang menatapnya tajam, bahkan ayah Jiang Luo Shen meliriknya sekilas, berpikir bahwa sepupunya ini terlalu kekanak-kanakan. Apakah dia sengaja mencoba membuat Jiang Luo Shen bertengkar dengan orang tua itu? Kurasa itu mungkin, tapi kita perlu melakukannya secara bertahap, kata orang lain. Aliansi Tonggu, Institut Peradaban Ekstraterestrial, dan Institut Penelitian Prakin juga bergerak cepat. Bahkan jika mereka tidak dapat membawa Raja Iblis Chu ke pihak mereka, setidaknya mereka ingin membangun hubungan yang lebih dekat. Makhluk yang mampu mengalahkan Raja Binatang akan dihormati oleh kekuatan besar dimanapun dia berada, menginspirasi kekaguman dan membuatnya layak untuk didekati. Murid-murid Sakyamuni dan Lei Zhenzi adalah fondasi dari kekuatan-kekuatan besar ini, dan Chu Feng sekarang dapat berdiri sejajar dengan mereka. Hari itu, bukan hanya alat komunikasi Chu Feng, tetapi bahkan alat komunikasi orang tuanya pun hampir dibanjiri panggilan. Chu Feng mematikan alat komunikasinya, beristirahat di rumah semalaman, lalu bersembunyi di istana kekosongan giok untuk mempelajari teknik pengendalian pedang. Dia tahu betul bahwa semua pujian dan tawaran itu didasarkan pada kekuatannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Binatang Panshan, semuanya akan berubah, dan dia mungkin sudah mati. Serangan pengendalian pedang, mungkin bisa disebut manipulasi objek mental. Gumam Chu Feng pada dirinya sendiri sambil duduk bersila di ruang latihan. Swoosh! Sebuah pedang merah tua melesat, seperti kilat merah, terlalu cepat. Chu Feng mengendalikan seni bela diri spiritual ini, menggunakan pedang terbang merah tua sepanjang telapak tangan yang menebas secara horizontal dan vertikal, jangkauannya meliputi area seluas 100 meter. Whoosh! Pedang terbang itu, sejernih dan secemerlang karang merah, menari dengan kecepatan luar biasa. Chu Feng semakin terampil, mengendalikannya dengan anggun tanpa usaha. Dia merasa kekuatannya telah meningkat drastis. Asteris dentang. Asteris. Dia memanipulasi pedang terbang itu dengan energi mentalnya, menebas rak senjata yang jauh. Dengan dentang yang menggema, sederet tombak yang terbuat dari besi murni terbelah menjadi dua. Pedang terbang itu, yang sangat tajam, memancarkan cahaya merah tua. Asteris desir, asteris. Kemudian, di bawah kendali mentalnya, pedang merah tua itu jatuh, dengan mudah membelah dinding baja sejauh 2 kaki, meninggalkan potongan yang halus dan bersih. Yang disebut pengendalian pedang hanyalah memanipulasi pedang dengan energi mental. Itulah intinya. Mitos dan legenda hanya melebih-lebihkannya, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Dia berpikiran jernih, dia tidak memitoskan pengendalian pedang. Itu bisa disebut seni bela diri mental, dan mempraktikkannya menurut mitos dan legenda hanya akan menyebabkan kesesatan. Faktanya, menggunakan seni bela diri mental untuk mengendalikan objek tidak terbatas pada pedang terbang, itu juga bisa berupa tombak pendek, halberd, dan sebagainya. Asteris boom. Asteris. Dia menggunakan energi mentalnya untuk mengangkat kuali perunggu dan menghantamkannya ke kejauhan dengan kekuatan yang mengerikan. Chu Feng terhuyung, kepalanya berputar. Memanipulasi benda berat seperti ini, menembus kecepatan suara dan melampaui kecepatan suara dalam sekejap, telah sangat menguras energi mentalnya. Dia perlu istirahat sejenak untuk memulihkan diri.
Menimbang benda berat tidak cocok sebagai senjata untukku saat ini. Aku bisa mempertimbangkannya ketika kekuatan mentalku lebih kuat. Dia menimbang pedang merah tua di tangannya. Memang ringan, bahannya tidak diketahui, jauh lebih ringan daripada logam apapun, hampir seperti pedang kayu. Namun, pedang itu sangat keras dan tidak dapat dihancurkan, mampu berbenturan dengan pedang pendek hitam yang berat tanpa mengalami kerusakan apapun. Sepertinya, senjata mental cukup canggih, membutuhkan bahan khusus untuk ditempa. Kekuatan biasa tidak dapat menemukannya. Setidaknya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tahu tanpa ragu bahwa bahan-bahan seperti itu sangat langka dan tak ternilai harganya. Chu Feng bangkit, menghentikan latihan bela diri mentalnya dan mulai berlatih tinju iblis banteng perkasa. Dia segera merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya, dan bahkan jiwanya secara bertahap menjadi lebih penuh, merasa sangat nyaman. Semua energi mental yang sebelumnya dia konsumsi telah terisi kembali. Ini memberinya beberapa wawasan. Bela diri fisik dan bela diri spiritual, bergantian antara keduanya tampaknya cukup efektif, Chu Feng berkomentar dengan terkejut. Dia terus bereksperimen, terus-menerus berganti antara bela diri fisik dan bela diri spiritual, dan hasilnya sangat bagus. Tubuh fisiknya yang setara dengan raja bersinar, dan energi spiritualnya bersinar terang. Keduanya dapat saling meningkatkan, dia tersenyum. Kemudian, Chu Feng memikirkan teknik pernapasan khusus, dan semakin dia mempelajarinya, semakin menakutkan jadinya. Ini sangat misterius. Sebelumnya, itu hanya pernapasan fisik, tetapi selama pertempuran di Panshan, bahkan jiwaku pun bisa bernapas melaluinya. Teknik pernapasan ini pada dasarnya merupakan kombinasi seni bela diri fisik dan seni bela diri spiritual. Setelah dikuasai, baik tubuh fisik maupun jiwa dapat mencapai evolusi super. Chu Feng mempelajarinya dengan saksama, menghabiskan 2 hari berturut-turut dalam pengasingan di Istana Giok Void, memperoleh manfaat yang sangat besar dan kekuatannya meningkat pesat. Dunia luar gempar. Selama 2 hari Chu Feng tidak menunjukkan dirinya, semua orang mencarinya, ingin menghubunginya. Akhirnya, Lu Tong tidak tahan lagi dan langsung datang kepada Chu Feng, mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi. Lelaki tua itu benar-benar sudah muak selama 2 hari terakhir, hampir gila karena ulah berbagai macam orang. Bahkan menyandang nama bergengsi Istana Giok Void pun tidak bisa mengintimidasi mereka. Saat itu, seorang tokoh kuat dari ras alien angkat bicara, seorang raja binatang mengancam akan berurusan dengan Chu Feng. Setelah itu, Raja Merak juga membuat pernyataan keras, menyatakan bahwa Raja Semurasnya tidak akan mati sia-sia. Kemudian, Raja binatang lain dari aliansi yang dipimpin oleh Musang Tua angkat bicara, mengeluarkan peringatan. Hampir bersamaan, penguasa istana Giok Void, yang berada jauh di tanah Fengshan, langsung menyatakan, siapapun yang berani bertindak gegabah akan dieksekusi. Kata-kata penguasa istana 8 pemandangan sederhana, hancurkan. Penguasa istana Biou, dengan niat membunuh yang luar biasa, berteriak, bunuh, 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 bunuh. Kemudian, Grandmaster Tai Chi yang telah menaklukkan Gunung Wudang seorang diri juga melangkah maju, berbicara kepada Raja-Raja Binatang, menyatakan bahwa berani menyentuh Chu Feng sama saja dengan menyatakan perang padanya. Dalam sekejap, keempat ahli manusia teratas menyuarakan dukungan mereka, mengguncang dunia. Pada saat ini,
Chu Feng sendiri melangkah maju, meninggalkan istana Geokvoid untuk menyampaikan tekadnya yang teguh kepada semua pihak. Siapa yang berani bergerak? Ayo, aku akan menaklukkan gunung terkenal lainnya. Dia sangat kuat dan tak kenal takut. Bab 144 Seorang pria yang memiliki kekuasaan hukum dan kewenangan hukum. Dunia sedang bergejolak. 4 master manusia terkuat telah menyatakan kesetiaan mereka, dan ditambah dengan kekuatan Chu Feng yang luar biasa, mereka benar-benar telah mengintimidasi berbagai raja binatang. Siapa yang berani bertindak gegabah? Semua orang tahu kekuatan mengerikan dari 3 master istana 8 trigram, istana Geokvoid, dan istana Biou. Jika mereka ingin menargetkan suatu ras, mereka dapat memusnahkannya dengan cepat. Mereka saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan aliansi Raja Binatang, yang termasuk Raja Merak, Raja Gagak Emas, Raja Kucing 9 Nyawa, dan makhluk tingkat raja lainnya yang tangguh. Meskipun demikian, mereka sudah mengambil alih tanah Fengchan, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Ditambah lagi dengan Grandmaster Tai Chi, sosok kejam yang seorang diri menaklukkan Gunung Wudang yang terkenal, siapa yang tidak akan takut. Ini seperti badai kategori 18 yang menyapu dunia, mengguncang seluruh alam manusia, membuat darah banyak orang mendidih, dan gelombang panas mengalir melalui pembuluh darah mereka. Jika kalian tidak yakin, maka bertarunglah. Chu Feng menyatakan, langsung menantang raja-raja binatang buas yang gelisah dan perkasa, semakin memperburuk kekacauan di dunia luar. Ya, siapapun yang tidak setuju, maju. Mari kita tunggu Chu Shen untuk menghancurkan benteng di Gunung Pingshan. Seseorang menggemakan, menawarkan dukungan mereka. Kurasa Raja Binatang buas lain siap dipenggal. Cuci lehermu dan tunggu, tapi Chu Shen harus meninggalkannya dengan mayat utuh kali ini. Jangan dipukuli sampai hancur lagi, foto-fotonya terlalu mengerikan. Banyak yang menanggapi, bersemangat untuk bergabung dengannya dalam pertempuran. Setelah beberapa raja manusia melangkah maju, mereka membangkitkan emosi semua orang, dan semangat bertarung semua orang melonjak. Pada akhirnya, para alien menjadi waspada. Bahkan Raja Beruang Hitam, yang berbicara pertama, merasa merinding, benar-benar takut beberapa raja manusia akan menyelinap dan menghancurkannya. Belum lama ini, sekelompok raja binatang buas dan keturunannya dipaksa berlutut di lantai 88 gedung Qingyun oleh Chu Feng, termasuk Xiong Kun, keturunan Raja Beruang Hitam. Kali ini, karena Xiong Kun mengutuk Chu Feng dan mengadu kepada Raja Beruang Hitam di wilayah barat, ia adalah yang pertama kali muncul. Sementara itu, ia merasa bahwa Raja Merak tidak akan membiarkan ini begitu saja dan pasti akan membalas dengan ganas, membunuh Chu Feng. Jadi, hampir secara oportunis, ia adalah yang pertama muncul dan memprovokasi masalah, mencoba untuk mengambil hati Raja Merak. Namun, pada malam itu juga, seekor Raja Binatang berbicara di Gunung Kunlun, mengeluarkan raungan yang dalam dan menggelegar. Chu Feng adalah saudaraku, Raja Iblis Banteng. Siapa yang berani menyentuhnya? Banteng hitam besar itu melangkah maju, dengan tegas menyatakan dukungannya untuk Chu Feng. Tentu saja, ini dihasut oleh Banteng Kuning, yang dipaksa untuk memberikan dukungan dan tidak boleh goyah pada saat yang krusial ini. Banteng Kuning bahkan merekamnya dengan komunikator dan segera merilis video raungan banteng hitam besar itu, yang langsung menyebar ke seluruh internet. Ini menyebabkan kegemparan besar.
Karena tidak mungkin untuk tidak menimbulkan sensasi, ini adalah anomali. Raja binatang buas yang menakutkan, benar-benar berdiri di sisi Chu Feng dan membelanya. Pada saat yang sama, banteng hitam besar itu juga merupakan binatang buas terkenal, dikenal sebagai Raja Iblis Banteng, yang membuat penampilan penting dalam Sang Bijak Agung yang setara dengan surga, dan praktis merupakan nama yang dikenal luas. Semua orang tahu ini adalah lawan yang tangguh, salah satu raja binatang buas paling awal yang muncul. Dalam video tersebut, tubuh Raja Iblis Banteng seperti gunung kecil, sangat besar, seluruhnya hitam, raungannya seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Siapapun yang melihat video itu ketakutan. Sekarang, ia pasti telah berevolusi lagi, tanpa ragu, itu adalah makhluk yang sangat kuat dan menakutkan. Tuan Raja Iblis Banteng, Anda benar-benar pahlawan yang hebat, kami mendukung Anda. Anda menikahi peri ular putih, Anda membuatku menangis terakhir kali. Komentar seseorang secara online. Bagian pertama baik-baik saja, banteng hitam besar senang, diam-diam menyombongkan diri sambil memegang komunikatornya di Gunung Kunlun. Tetapi ketika melihat bagian selanjutnya, ia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sutradara sialan Zhou Yitian itu, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Satu film menghancurkan hidupku, apa yang kau tangisi? Auman banteng hitam besar. Memang, sikap banteng hitam besar itu memiliki dampak yang sangat besar. Sebagai orang buangan, namun berdiri di pihak Chu Feng, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh banyak raja binatang di seluruh negeri. Raja Iblis Banteng, apa maksudmu? Tanya Raja Beruang Hitam. Awalnya cukup tegas, ia adalah raja veteran di wilayah barat, yang pertama kali mengancam Chu Feng, hanya untuk diperingatkan oleh beberapa tokoh kuat. Beruang, kau berani mempertanyakan aku. Jika kau berani membangkang lagi, aku akan datang mengetuk besok dan mengajarimu bagaimana menjadi binatang buas dalam sekejap. Ancam banteng hitam itu terang-terangan. Raja Beruang Hitam segera merasa bersalah. Awalnya ia hanya menggertak tanpa bertindak, mencoba mengintimidasi, tetapi banteng hitam itu tidak percaya. Dan di saat berikutnya, lembu hitam mulai bersekongkol dengan lembu kuning untuk menghancurkan Raja Beruang Hitam. Lembu kuning juga merupakan raja binatang buas. Jika kedua lembu itu bergabung, siapa di antara raja binatang buas yang dapat menahan serangan mendadak? Namun, berita itu bocor malam itu. Karena Gunung Kunlun tidak hanya memiliki satu raja binatang buas, tetapi seluruh kelompok, semuanya sangat kuat. Malam itu, Raja Beruang Hitam tidak bisa tidur. Wajah hitamnya hampir berubah hijau karena ketakutan, dan ia hampir melarikan diri. Tinggal di wilayah barat yang sama, ia tahu betul betapa menakutkannya individu-individu kejam di Gunung Kunlun itu. Setidaknya, ia tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung itu. Sekarang, Gunung Kunlun adalah tanah suci utama bagi alien, tak tertandingi oleh aliansi alien manapun, itu adalah rumah bagi raja-raja pertama yang bangkit setelah perubahan dahsyat di dunia. Raja Iblis Banteng, kau salah paham. Aku tidak punya masalah denganmu. Beruang tua hanya bercanda, jangan diambil hati. Sesuatu yang mencengangkan terjadi, Raja Beruang Hitam meminta maaf dalam semalam. Contoh sejati dari seorang orang hebat, yang mampu bersikap rendah hati dan merendahkan diri, sikapnya sederhana dan posturnya sangat rendah. Lebih jauh lagi,
Raja beruang hitam menggantung cucunya, Xiong Kun, dan memberinya pukulan keras, merekam kejadian itu dalam video, mengklaim bahwa Xiong Kun telah menyesatkannya, jika tidak, semua ini tidak akan terjadi. Berita ini mengejutkan semua orang. Apakah itu benar? Semua orang tercengang, tidak dapat mempercayainya. Banyak yang terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Perubahan hati Raja Beruang Hitam terlalu cepat, begitu oportunis. Bukan hanya manusia, tetapi bahkan raja-raja binatang dari seluruh negeri merasa jijik dengan Raja Beruang Hitam. Orang ini terlalu pengecut, dia ketakutan saat banteng hitam besar itu mengintimidasinya. Aku akan mengampunimu kali ini, seru Raja Iblis Banteng. Keesokan harinya, sapi kuning menemukan raja binatang lain dari Gunung Kunlun untuk mendukung Chu Feng. Suaranya yang menakutkan mengguncang seluruh pegunungan Kunlun. Kali ini, semua daerah sekitarnya menjadi tenang, tidak seorang pun yang mau maju. Setidaknya tidak secara terang-terangan. Dengan dua raja binatang dari Kunlun yang angkat bicara, orang-orang berspekulasi apakah ini berarti seluruh raja binatang Gunung Kunlun memiliki sikap yang sama. Tidak diragukan lagi, ini adalah gejolak besar. Permintaan sapi kuning untuk dua raja binatang telah membangkitkan ketakutan dari segala penjuru, menimbulkan gelombang besar. Tidak hanya raja binatang dari berbagai wilayah yang bingung, tetapi bahkan manusia pun tercengang. Chu Feng terlalu kuat, dia memiliki koneksi di dunia yang sah dan tidak sah. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan hitam dan putih? Benar, guru tua Wudang pasti berasal dari jalur putih. Lihatlah sapi hitam besar itu. Warnanya sangat hitam. Terlihat mengintimidasi dan mengancam. Pasti berasal dari jalur hitam. Sekelompok orang terdiam ketika mendengar penjelasan ini. Sapi jantan hitam besar itu, melihat komentar-komentar di Gunung Kunlun, sangat marah. Bagaimana ia bisa terlibat dalam dunia bawah? Ia selalu menganggap dirinya sebagai embrio suci, bercita-cita menjadi orang suci dan leluhur. Orang biasa senang melihat raja binatang mendukung Chu Feng. Kelompok-kelompok keuangan besar sedang menilai kembali kekuatan Chu Feng. Ia benar-benar memiliki koneksi dengan raja binatang. Di tengah keributan di luar, Chu Feng menenangkan diri, berlatih teknik tinjunya, meneliti seni bela diri mental, dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, ia mulai menjalin kontak dekat dengan sapi jantan kuning dan dua sapi jantan lainnya, mendiskusikan berbagai hal terkait. Sapi jantan hitam besar itu, dengan tidak puas, mendesak, "Apa yang kau tunggu? Nak, kau sudah begitu kuat, kenapa kau tidak bergerak? Aku bermimpi tentang Vatikan setiap malam." Chu Feng menjawab, "Akhir-akhir ini aku sibuk, banyak orang mencariku. Selain itu, aku ingin mengembangkan seni bela diri mentalku ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan lebih aman." Ia juga memberitahu kedua sapi jantan itu bahwa perjalanan ke barat tidak memerlukan perjalanan yang panjang, terdapat ngarai berkabut di perbatasan Sichuan dan dataran tinggi Yunnan Guizhou, yang mengarah langsung ke Eropa. Jangan khawatir, kami sudah mengurusnya. Ada jalan di sini juga, kami hanya menunggumu, kata lembu hitam besar itu. Chu Feng, cepat kemari. Aku akan mengajakmu berkeliling Gunung Kunlun dulu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang hebat. Lembu kuning itu mengedipkan mata, memberi isyarat sesuatu. Anak sapi kecil,
jangan mencuri buah orang lain. Karena kau telah mengklaim wilayah ini, kau harus mengikuti aturan. Lembu hitam besar itu memperingatkan. Baiklah, setelah aku menguasai teknik terbang pedang, aku akan menyeberangi kehampaan dan datang mencarimu. Kata Chu Feng. Lembu kuning itu terkejut. Ada yang salah. Chu Feng menatap lembu kuning itu dalam panggilan video, dengan ekspresi curiga di wajahnya. Apakah kau bodoh? Jika kau bisa menggunakan kekuatan mentalmu, mengapa repot-repot dengan terbang pedang? Angkat saja dirimu ke udara, kata lembu kuning itu. Chu Feng terkejut, lalu menghela napas pelan, pada akhirnya masih terpengaruh oleh mitos dan legenda. Suara lembu kuning itu terdengar kekanak-kanakan saat berkata, namun, aku peringatkan kau, kecuali kekuatan mentalmu luar biasa kuat, sebaiknya kau jangan mencobanya. Itu terlalu melelahkan. Cepat kemari, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Tambah lembu kuning itu, berbicara dengan kesombongan yang cukup besar, seperti seorang guru yang mengaku diri sendiri. Lembu hitam besar adalah yang paling cemas, mendesak, cepat kemari. Aku telah menemukan pembantu lain. Mari kita serbu Vatikan bersama, kita pasti akan menuai hasil yang besar. Bayangkan saja kelopak kristal menari di taman obat suci itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, serbuk sari yang tersebar di mana-mana. Hanya dengan masuk saja akan memungkinkanmu untuk terus menerobos batas kemampuanmu. Kau harus berangkat. Petik 2. Lagi pula, izinkan saya memberitahu Anda, pertarungan sesungguhnya adalah satu-satunya jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ada cukup banyak raja binatang di sana, dan mereka semua sangat kuat. Gunakan pedang terbang Anda untuk membunuh mereka. Mandi dalam darah kerajaan adalah satu-satunya cara untuk menjadi penguasa yang tak tertandingi. Banteng hitam besar itu membual. Chu Feng benar-benar terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk segera berangkat. Dia memberitahu Chu Ziyuan dan Wang Jing bahwa dia akan mengasingkan diri dan tidak akan pulang untuk sementara waktu, tidak berani memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke barat, jika tidak mereka mungkin akan khawatir lagi. Eropa terlalu jauh, dan setelah perubahan di dunia, hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk bepergian antara kedua tempat itu. Kau akan pergi ke barat. Lu Tong sangat terkejut ketika menerima berita itu dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya bahwa Taman Obat Suci Vatikan tidak mudah untuk dimasuki. Banyak raja binatang telah mati di sana. Konon beberapa dewa dalam legenda barat merangkak keluar dari Taman Obat Suci itu, atau lebih tepatnya, dibudidayakan di sana. Lu Tong menyampaikan kabar mengejutkan ini kepadanya. Kalau begitu, aku semakin ingin pergi dan melihatnya. Mata Chu Feng bersinar dengan cahaya yang membara. Bab 145 Penunjukan Sang Dewi. Apakah beberapa dewa barat konon merangkak keluar dari bumi? Ini tentu menarik perhatian Chu Feng, dia mendambakan taman obat suci kuno ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiao Yu? Tanya Chu Feng. Dia sudah memastikan bahwa pria ini bermasalah. Alasan dia dicegat dan dibunuh oleh Raja Semu Klan Merak adalah karena pria ini telah membocorkan informasi penerbangan kepadanya. Bahkan buah eksotis yang diberikan Lu Tong kepada Chu Feng, diidamkan Xiao Yu. Dia kejam dan bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan klan Merak dan garis keturunan Panshan untuk menyingkirkan Chu Feng. Dia sedang mengekstrak nilai yang tersisa, memanfaatkan energi terakhirnya. Lu Tong memberitahunya, matanya menyipit sambil tersenyum.
Nasib Zhao Yu sudah ditentukan, setelah memanfaatkan energi terakhirnya, dia akan dieksekusi oleh Lu Tong. Chu Feng kembali ke ruang batu yang disegel dan berlatih seni bela diri mentalnya lagi. Dia mencoba memindahkan dirinya ke udara dan akhirnya berhasil. Meskipun bergoyang hebat, setidaknya dia bisa melayang. Dia mencoba meningkatkan kecepatannya, tetapi hampir terjatuh. 2 hari kemudian, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng menyerah dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa kali mencoba, dia mencoba menggerakkan dirinya dan meningkatkan kecepatannya, hanya untuk menabrak rak senjata terlebih dahulu, lalu membentur dinding baja, membuatnya meringis. Jalan ini terblokir. Chu Feng menimbang pedang terbang merah terang di tangannya. Warnanya semerah karang, tak dapat dihancurkan, namun sangat ringan, sama sekali tidak seperti pedang logam. Justru karena itulah mengendalikan pedang terbang seukuran telapak tangan ini dengan energi mentalnya terasa mudah dan alami. Secara relatif, tubuh Chu Feng terlalu berat, menggerakkan dirinya dan meningkatkan kecepatannya menghabiskan terlalu banyak energi mental, sehingga tidak ada gunanya berlari di tanah lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa terbang dengan cepat, dia bisa melayang untuk waktu singkat, jadi dia tidak akan takut akan kecelakaan pesawat. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia bisa langsung melompat keluar. Chu Feng mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pergi ke Kunlun untuk bertemu dengan kedua sapi itu. Perjalanannya terlalu panjang, jadi Lu Tong sudah memesan penerbangan untuknya terlebih dahulu, berangkat pagi-pagi keesokan harinya dan terbang menuju wilayah barat. Raja Iblis Chu, aku sudah sampai di Suntian. Jiang Luoshen menghubungi komunikator Chu Feng untuk berbicara dengannya. Bukankah seharusnya kau beristirahat di rumah selama kehamilanmu? Mengapa kau di sini lagi? Jawab Chu Feng. Jiang Luoshen sangat tidak senang. Istirahat kehamilan apa? Apa maksud? Lagi. Jika orang lain berbicara seperti itu padanya, mereka akan langsung memasukkannya ke daftar hitam. Tapi kali ini, dia punya permintaan, jadi dia mengabaikannya dan bersikap profesional, berkata, ini hampir sama seperti sebelumnya. Kami ingin menukar tanah eksotis dengan darah seorang raja semu, tetapi kali ini kami lebih menginginkan darah seorang raja sejati. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa Chu Feng membunuh Raja Binatang Buas dan menaklukkan Panshan. Banyak orang mengincarnya, dan Body Jin tentu saja ingin mempelajari tubuh Raja Binatang Buas itu. Aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau begini, kita bertemu malam ini. Jika kau ingin bicara, tunjukkan ketulusanmu saat itu. Jangan buang waktu berlama-lama, kata Chu Feng. Dahi Jiang Luoshen dipenuhi garis-garis hitam. Ini benar-benar tak tertahankan. Dia dikenal sebagai Dewi Nasional. Meskipun dia tidak sepenuhnya memesona, seharusnya dia tidak seburuk ini, bukan? Chu si Raja Iblis, tidak bisakah kau bicara dengan sopan? Apa kau benar-benar berpikir aku akan terburu-buru menemuimu? Jiang Luoshen menggertakkan giginya, merasa ingin memukulnya. Biasanya, hanya dengan tatapan darinya saja sudah cukup untuk memanggil orang-orang untuk melayaninya. Sekarang, setelah berinisiatif mendekati seorang pria, dia diperlakukan seperti ini. Tenang, rileks, tarik napas dalam-dalam, perlakukan dia seperti udara. Jiang Luoshen mencoba menenangkan dirinya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Chu Feng terkekeh kering dan berkata, aku sibuk, kan?
Aku harus berangkat pagi-pagi besok, aku sibuk dengan berbagai urusan sepele. Lagi pula, bersamamu selalu berarti hanya mendapat masalah, tidak bisa makan daging kambing, itu tidak sepadan. Apa maksudmu? Suara Jiang Luoshen meninggi 8 oktav. Saat ini, dia sedang bersandar di kursi yang nyaman, tidak terlalu anggun, kakinya yang panjang dan seputih salju bertumpu di meja bos, yang tidak sesuai dengan sikapnya yang biasanya seperti Dewi. Bukan apa-apa, kau traktir aku makan daging kambing malam ini. Dasar bajingan, pergi ke neraka. Teriak Jiang Luoshen, hanya untuk mendapati bahwa pihak lain telah meramalkan untuk langsung menutup telepon setelah mengatakan itu, bahkan tanpa mendengarkan apa yang akan dia katakan. Raja Iblis Chu yang tak tahu malu itu. Jiang Luoshen sangat marah hingga ingin melempar barang-barang. Dia menegakkan tubuh, menarik kakinya yang panjang ke belakang, dan hampir menendang beberapa ornamen indah di atas meja. Begini, Luoshen, kau baru 22 tahun, bahkan belum menopause, kenapa akhir-akhir ini kau begitu mudah marah? Xia Qianyu masuk sambil menyeringai, menggodanya. Biasanya, Jiang Luoshen tidak seperti ini, dia cerdas dan cakap, tidak pernah menunjukkan emosinya, selalu mengenakan senyum menawan. Dia tidak pernah seperti ini. Wajah Jiang Luoshen yang cantik dan lembut penuh dengan kemarahan. Dia berkata, ini seperti seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, kau tidak bisa berunding dengannya. Kenapa aku begitu sial dikirim untuk bernegosiasi dengan Raja Iblis Chu? Apa kau tidak mengenalnya? Kencan buta kita benar-benar menjengkelkan. Berhenti bicara. Xia Qianyu langsung memotongnya, dengan cepat mengganti topik. Kencan buta itu terlalu memalukan. Hei, Luoshen, ada yang tidak beres. Body Jin memiliki begitu banyak orang, mengapa mereka secara khusus mengatur agar kau datang dan bertemu Raja Iblis Chu? Mungkinkah itu upaya yang disengaja untuk menjodohkanmu dengannya? Xia Qianyu bertanya dengan curiga. Dasar nakal, apa yang kau bicarakan? Jiang Luoshen menatapnya tajam, matanya yang indah dipenuhi niat membunuh. Luoshen, biasanya kau sangat licik, kau sangat pandai memanipulasi orang, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Oh, aku tahu, kau belum benar-benar jatuh cinta pada seseorang, kan? Hehe, Xia Qianyu terkekeh, menggodanya. Jiang Luoshen membalas dengan marah, dasar nakal, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Aku selalu ingin memukulinya, tapi aku belum punya kesempatan, dan aku tidak akan pernah berhasil. Tapi karena kau berani memprovokasiku seperti ini, kau harus pergi malam ini, dan aku akan mencoba menjodohkan kalian berdua lagi. Petik 2. Aku lebih baik mati daripada pergi. Teriak Xia Qianyu. Namun, malam itu, Jiang Luoshen tetap menyeretnya, bersikeras membawanya ke tujuan mereka, Gedung Kilin. Jiang Luoshen sudah memesan tempat makan, meskipun senyumnya tidak terlalu hangat. Dialah yang telah melakukan reservasi, Raja Iblis Chu bahkan tidak menyebutkannya. Biasanya, orang lain akan memesan kamar pribadi mewah terlebih dahulu, menunggu kedatangannya, tetapi sekarang semuanya terbalik. Kedua wanita itu tiba lebih dulu, minum teh di kamar sambil menunggu Chu Feng. Kenapa orang ini belum datang juga? Keluh Xia Qianyu. Chu Feng, di mana kau? Apa? Kau lupa? Kau? Wajah pucat Jiang Luoshen hampir gelap, hampir meledak karena marah. Dia lupa.
Xia Qianyu juga berteriak. Dia sedang dalam perjalanan, kata Jiang Luoshen. Chu Feng memang lupa, tetapi itu karena dia terlalu fokus. Dia sedang meneliti seni bela diri mental, terus-menerus memanipulasi objek, dan telah membuat terobosan. Teknik pengendalian pedangnya telah melampaui si musang tua. Sekarang kekuatannya telah meningkat drastis. Dengan cara ini, perjalanan ke barat akan jauh lebih aman, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Kemudian, dia bergegas keluar, benar-benar malu. Bukan karena dia sengaja terlambat, tetapi karena dia begitu asyik meneliti pengendalian pedang. Restoran yang dipilih Jiang Luoshen cukup terkenal, bukan hanya karena makanannya yang lezat tetapi juga karena bahan-bahannya yang luar biasa. Banyak di antaranya dibawa dari pegunungan kuno oleh orang-orang yang luar biasa. Restoran ini sebanding dengan restoran di lantai 88 Gedung Qingyun dan merupakan restoran paling terkenal yang menyajikan makanan lezat di Suntian. Jelas sekali, Jiang Luoshen terlalu terkenal, dia sudah pernah terlihat makan di sini. Meskipun dia berusaha menyembunyikan identitasnya, ucapan seorang pelayan yang tidak sengaja mengungkapkannya. Halo, Dewi Jiang, saya Liu Tuo dari grup Jiang Feng. Tak lama kemudian, seorang pria muda dan tampan datang, menyapanya dengan sopan dan menawarkan 2 kartu nama. Xia Qianyu terkejut. Dia tentu saja mengenal grup ini, Liu Tuo ini sebenarnya adalah direktur grup tersebut. Dia terlalu muda, statusnya pasti luar biasa, kalau tidak dia tidak akan berani datang begitu saja. Halo, Tuan Liu, tapi saya sedang menunggu seseorang, kata Jiang Luoshen. Di level ini, dia tidak akan mengganggunya. Liu Tuo berdiri dan tidak berlama-lama. Namun, ini baru permulaan. Dalam waktu singkat, 4 atau 5 kelompok orang tiba. Jiang Luoshen tidak bisa menahan diri lagi. Kapan Raja Iblis Chu yang terkutuk itu akhirnya akan tiba? Terutama karena beberapa orang tetap tinggal, tidak mau pergi duluan, berpegangan dan mencoba mendekat, dan semuanya tampak sangat luar biasa. Jiang Luoshen sangat kesal, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya, juga tidak bisa langsung dan tanpa ampun mengusir mereka, jadi dia hanya bisa memberikan basa-basi. Di antara mereka adalah Mu Zuo dari keluarga Mu dari Tianxian Bioteknologi, yang juga berasal dari keluarga kaya. Dia merasa statusnya tidak lebih rendah dari Jiang Luoshen dan sangat antusias. Sebenarnya, Mu Zuo sangat tidak senang. Dia datang ke Suntian bersama Mu Tian, berharap melihat Chu Feng jatuh, tetapi malah menjadi raja. Mu Tian telah menjadi orang luar biasa 21 tahun yang lalu, dan kekuatannya tak terukur, tetapi dia belum melakukan tindakan apapun terhadap Chu Feng, yang membuat Mu Zuo agak tidak puas. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimanapun juga, Mu Tian adalah kakak laki-laki almarhum Mu. Mu Zuo datang ke sini untuk makan malam-malam ini dan kebetulan melihat Jiang Luoshen, jadi dia langsung menghampirinya. Kecantikan Dewi Nasional itu memang memikat, tetapi alasan utamanya adalah dia telah mendengar berbagai desas-desus tentang Jiang Luoshen dan Chu Feng, dan dia ingin membuat masalah untuk mempermalukan Chu Feng dan membuatnya menderita dalam diam. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun dengan Jiang Luoshen, jika dia bisa menyebarkan beberapa desas-desus tentang dirinya dan Jiang Luoshen, itu sudah cukup untuk membuat masalah dan membuat Chu Feng jijik. Setelah itu, dia tetap bersembunyi di Tianxian Bioteknologi.
Apakah Raja Iblis Chu benar-benar akan mengganggunya karena gosip? Jadi, saat melihat Jiang Luoshen, mata Mu Zuo berbinar-binar, dan dia langsung mendekat. Sayangnya, Jiang Luoshen sama sekali tidak tertarik padanya. Mu Zuo tidak berani melampaui batasnya, tetapi dia berdiri di sana, menolak untuk pergi, sehingga memberi orang lain alasan untuk tetap tinggal. Hei, ramai sekali di sana. Bagaimana mungkin wanita itu begitu cantik? Sungguh langka. Beberapa orang berjalan dekat, hendak memasuki ruangan pribadi mereka, ketika mereka menemukan Jiang Luoshen dan Mu Zuo. Dia tampak familiar. Oh, aku ingat sekarang, bukankah itu wanita yang dikenal sebagai Dewi Nasional di antara manusia? Aku tidak menyangka dia akan lebih cantik secara langsung daripada di foto. Kelompok itu berhenti. Mereka semua adalah orang buangan, dan semua wajah yang familiar, Hu Sheng, Lu Qing, dan Xiong Kun. Xiong Kun dibalut perban putih, tubuhnya penuh luka, karena 2 hari yang lalu dia hampir dipukuli sampai mati oleh kakeknya, Raja Beruang Hitam, dan telah merekam kejadian itu untuk ditunjukkan kepada Banteng Hitam Besar sebagai permintaan maaf. Xiong Kun sangat marah dan frustrasi. Dia pergi untuk mengadu, tetapi hasilnya sangat buruk, yang membuatnya sangat marah sehingga dia bergegas kembali dari wilayah barat, melarikan diri dari rumah, dan berkumpul kembali dengan sekelompok teman-temannya yang eksentrik. Hari ini seharusnya menjadi makan malam penyambutan untuknya, dan mereka dengan sengaja menghindari gedung Qingyun, tidak pernah ingin pergi ke sana lagi, atau bahkan menyebutkannya. Mereka tidak ingin menghidupkan kembali pengalaman 2 hari terakhir. Jangan terlibat dengan wanita ini. Kudengar dia ada hubungannya dengan orang itu. Salah satu orang aneh itu berkata, "Cek, apa hubungannya? Itu cuma rumor." Sebenarnya, katanya Jiang Luoshen selalu ingin menghajar orang itu, tapi dia tidak bisa menang, kata yang lain. Lagi pula, itu bukan masalah besar. Kejadian kemarin terlalu menjengkelkan. Lihat saja nanti, kata Xiong Kun. Dia berbadan tegap dan kuat, bahkan dengan perban pun, dia tampak gagah. Dia melangkah mendekat. Beberapa orang ingin mencegahnya, tetapi melihat yang lain memimpin, mereka mengikutinya. Bahkan Lu Qing, seorang wanita, ingin ikut bersenang-senang. "Dewi Jiang, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Aku sangat terkesan dengan adeganmu di Raja Kera, itu benar-benar sempurna." Seru Xiong Kun dengan lantang sambil mendekat, nadanya penuh sanjungan, yang cukup jarang. Namun, tak lama kemudian, bukan hanya orang-orang aneh lainnya, tetapi bahkan dia sendiri merasa ada yang aneh. Mengapa menyebutkan Raja Kera? Dia praktis marah pada aktor utamanya, sungguh sial. Sama halnya, Jiang Luoshen tidak ingin mendengar tentang film Raja Kera. Dia dipaksa untuk berperan di film itu, dan film tersebut menjadi sangat sukses, hampir mengukuhkan hubungannya dengan Chu Feng. "Siapa kau?" Mu Zuo merasa tidak senang, beberapa orang tiba-tiba masuk dan mencuri perhatiannya. "Aku Xiong Kun, apa kau keberatan?" kata Xiong Kun, rambut hitam panjangnya terurai bebas, tubuhnya kekar, berdiri di sana seperti menara hitam, menatapnya dari atas. "Jadi kau Xiong Kun?" kata Mu Zuo, langsung mengenali mereka karena aura mereka yang agak menyeramkan. Setelah dipastikan, senyum muncul di wajahnya, dan dia ingin menyapa mereka dengan hangat. Akibatnya, kata-katanya, ditambah dengan senyumnya,
disalahpahami oleh Siong Kun, yang mengira orang ini mengejeknya karena berlutut 2 hari yang lalu dan dipukuli habis-habisan oleh kakeknya. Tampar, Siong Kun menamparnya langsung, begitu tiba-tiba, menyerang tanpa diduga, membuat Mu Zuo terpental. Ini adalah tamparan beruang sungguhan. Apa yang kau tertawakan, bocah tampan? Tanya Siong Kun setelah memukulnya. Kau, Mu Zuo sangat marah. Awalnya ia hendak menghampiri Jiang Luoshen, tetapi tanpa alasan yang jelas malah ditampar, yang membuatnya merasa sangat tersinggung, dan ia hampir berteriak. Apa? Kau tidak senang? Siong Kun berjalan mendekat, menginjak dadanya, menatapnya, dan berkata, bocah tampan, kau berani menertawakanku. Mu Zuo ingin mengumpat. Jika bisa, ia ingin mencincang beruang hitam ini menjadi beberapa bagian. Ini benar-benar bencana yang tidak disengaja, ia dipukul tanpa alasan. Bang bang bang. Siong Kun sangat tegas, tanpa ragu-ragu, menendang Mu Zuo berulang kali hingga ia terlempar keluar dari ruangan pribadi sebelum Mu Zuo sempat mengucapkan sepatah kata pun. Mulut Mu Zuo penuh darah, dan ia gemetar karena marah, tetapi ia bukan tandingan Siong Kun. Ia begitu tertekan hingga tidak bisa berdiri, dan ia sangat marah, merasa seperti paru-parunya akan meledak. Saat ini, semua orang di ruangan itu sedang menonton. Hu Seng melangkah maju. Ia memiliki rambut panjang berwarna pirang keemasan, dan meskipun matanya sipit dan tidak terlalu besar, ia tetap cukup tampan. Ia menyapa orang-orang di sekitarnya, bersiap untuk membiarkan mereka menangani situasi tersebut, karena Siong Kun agak kasar. Hu Seng mengibaskan rambutnya yang panjang dan pirang keemasan lalu tersenyum, Nona Jiang, mohon jangan tersinggung. Saudara saya ini terlalu terus terang, sebenarnya dia orang yang sangat baik. Di luar ruang pribadi, Mu Zuo ingin berkata, baik apanya. Dia terlalu pendendam, karena Siong Kun masih menendangnya. Hu Seng tersenyum, sikapnya elegan, dan dengan sopan mengundangnya, berkata, kami semua sangat menikmati film-film yang dibintangi Nona Jiang. Kebetulan sekali kita bertemu. Saya ingin tahu siapa yang Anda tunggu. Jika tidak ada orang di sini, bagaimana kalau kita berdua dari ruang pribadi bergabung dan pindah ke ruangan yang lebih besar? Tentu, orang yang saya tunggu tidak terlalu penting. Mari kita pergi bersama. Jiang Luoshen tersenyum.